Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Semoga di awal minggu ini kita tetap penuh semangat karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Marilah kita memulai segala aktivitas dengan kekuatan yang daripada Tuhan dan kita diberi hikmat di dalam firman-Nya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 11 April 2022, tertulis dalam kitab Ayub 19 ayat 25. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Job 10 ayat 25. Ay takas dohuboto, mangulu dosi panguluau, jela ibana parpu di jongjong di atas orbuk. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belum pernah mendengar ada orang yang hidupnya sama sakitnya seperti yang dialami oleh Ayub. Menderita luar biasa. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar, baik itu di dalam cerita Alkitab maupun di dalam cerita kehidupan sampai pada hari ini. Ayub yang tadinya adalah seorang yang sangat kaya, yang sangat hebat, yang sangat terpandang, jatuh sampai ke titik yang paling rendah. Dia kehilangan semua harta bendanya. Dia mengalami kedukaan yang sangat dalam karena kematian anak-anaknya. Lalu dia menderita sakit yang sangat menjijikkan, sampai tidak ada satu orang pun yang mau dekat dengannya. Tidak ada yang mau datang menolong dia. Bahkan istrinya sendiri mencaci, memaki dia, dan bahkan pergi meninggalkannya. Sungguh kehidupan yang sangat menyakitkan. Ketika Ayub di dalam penderitaan karena sakit penyakit dan beban berat di dalam kehidupannya, 3 orang sahabatnya datang berkunjung kepadanya, yaitu Bildad, Sofar, dan Elifas. Tidak ada satupun sahabat yang menguatkan hatinya, yang menolong meringankan beban hidupnya. Saudara-saudara, kita tahu bahkan teman-teman Ayub dan sahabat-sahabatnya jangankan berempati dan menolong, justru mereka ikut menghakimi Ayub. Bagaimana mereka datang untuk menjenguk Ayub. Kalau kita pergi mengunjungi saudara, teman, atau sahabat kita yang sakit, apa yang kita lakukan? Apakah mungkin kita memberikan nasihat atau mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyinggung hatinya? Apakah kita bahkan mengatakan, kamu ini tidak bisa menjaga diri, kamu ini sakit karena dosamu, kamu ini sakit karena engkau dibenci oleh Tuhan, karena dosamu terlalu besar? Mungkin kita tidak akan berani, tidak akan tega mengatakan hal itu. Tetapi itulah yang diterima Ayub dari sahabat-sahabatnya, yaitu Elifas, Sofar, dan Bildad tadi. Mereka datang bukan memberi kekuatan, tetapi justru semakin melemahkan hati Ayub. Mereka datang bukan untuk menyembuhkan, tetapi justru mereka semakin menambah luka di hati Ayub. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Ayub mengalami penderitaan yang sangat dalam. Tetapi lihatlah di dalam renungan kita pada hari ini. Sungguh Ayub memiliki hati yang teguh karena dia mengenal Allah. Ayub tidak goyah, Ayub tidak jatuh ke dalam dosa karena perkataan teman-temannya. Di dalam Ayub 19 di ayat 2, Ayub menantang para sahabatnya. Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan?
Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku? Ya, memang para sahabat Ayub tidak tahu malu. Mereka tidak punya hati. Ayub yang begitu menderita, justru mereka datang semakin menambah lukanya. Ayub tahu kalau Allah mengizinkan semua penderitaan itu terjadi kepadanya. Dan Allah pasti memberikan kekuatan kepadanya. Dan Ayub yakin Allah memihak kepada dia yang sedang menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang penderitaan kita, pergumulan kita tidak sesusah atau tidak seberat yang dialami oleh Ayub. Tetapi mungkin seperti itu pun pergumulan kita sudah membuat kita sangat susah, sudah membuat kita sangat berduka, sangat menderita. Tetapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti kasih Tuhan kepada Ayub. Tuhan menolong dan memulihkannya. Kalau kita mengingat cerita Ayub ini, bagaimana Ayub dipulihkan, dikembalikan ke tempat yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu Ayub adalah seorang kaya yang memiliki begitu banyak harta. Tetapi lihatlah, ketika Ayub usai melewati proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam dia, Tuhan melipat gandakan hartanya. Tuhan memberikan anak-anak yang baik, anak-anak yang manis juga kepada dia. Segala sesuatu yang sudah hilang diganti oleh Tuhan. Inilah yang dialami oleh Ayub di dalam hidupnya ketika dia percaya dan berserah kepada Tuhan. Renungan kita pada hari ini adalah kesaksian Ayub atas hidupnya, kesaksian Ayub atas belas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengatakan, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Allah bangkit memberi kekuatan, Allah bangkit memberi keselamatan bagi Ayub. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, seberat apapun pergumulanmu, sesakit apapun yang engkau derita sekarang, jangan pernah menyerah, jangan pernah berserah pada keadaan. Tetapi berserahlah dan berpengharapanlah hanya kepada Tuhan. Percayalah dan yakinkan dirimu kalau Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia akan menolongmu, Dia akan memulihkanmu, karena Dia adalah Allah yang menebusmu, yang menyelamatkanmu. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Kasih Kristus menguatkan kita untuk mampu menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup kita. Dan biarlah di dalam Kristus juga kita beroleh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami atas kasih-Mu menyertai kami. Sebagaimana Ayub yang telah Engkau selamatkan, sebagaimana Ayub yang telah Engkau tebus, di dalam kasih Tuhan, dia melewati banyak hal yang sangat menyakitkan. Dia keluar dari penderitaan karena belas kasih Tuhan. Kami pun percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Belas kasih-Mu pun akan nyata di dalam hidup kami. Biarlah kami selalu percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh, Tuhan, biarlah pengharapan kami, pengharapan saudara-saudara kami hanya kepada-Mu, dan Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan. Jikalau ada di antara kami yang sedang berjuang untuk menghadapi berbagai-bagai pergumulan, untuk mengatasi berbagai-bagai kesulitan hidup, Tuhan jugalah yang beri kekuatan, Tuhan jugalah yang beri hikmat pengetahuan, sehingga kami semua, saudara-saudara kami yang bergumul, boleh keluar dari penderitaan. Terima kasih Bapa di surga. Segala perjalanan hidup kami dan semua perjuangan kami, pekerjaan kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.